Identik dengan bau yang khas, petai selalu bikin nagih bagi pecintanya. Iya kan? Udahlah fams, ngaku aja. Nggak usah malu-malu segala. Ayo, gimana rasanya kalau dihidangin petai balado istimewa pas buka puasa nanti? Nampol abis fams. Kalau masih kurang, ada nih petai kacamata fams. Nama ini diberikan karena bentuknya yang mirip kacamata. Unik ya? Cita rasa pedas petai balado ini semakin gurih karena ada tambahan udang fams. Pas makan, jadi pengen nambah nasi lagi dan lagi. Wah, bahaya nih untuk berat badan nanti. Bikin petai udang balado ini nggak susah kok fams. Tinggal tumis sebuah bumbu, kalau udah matang, udang tinggal nyebur ke dalam balado. Masak sampai udang berubah warna kemerahan. Wah, udang jadi merah merona tuh. Petai udang balado ini fams, nikmat juga bikin sehat loh. Meski memiliki bau yang semerbak, nyatanya petai banyak disukai orang karena rasanya yang enak, mantap. Kalau bikin petai kacamata, potong petai pakai alat khusus ini. Alat ini fams berasal dari Sumatera Barat. Tuh, lihat. Bentuknya mirip banget kayak kacamata kan? Lalu, goreng petai sampai berubah warna, menjadi kecoklatan. Proses menggoreng ini biar rasanya lebih gurih dan gak terlalu bau saat disantap nanti fams. Kemudian masak bumbunya. Fams, petai dan jengkol ternyata gak hanya diminati di dalam negeri aja. Di luar negeri sana juga banyak kok yang suka. Buktinya bulan Agustus tahun lalu 4 ton petai dan jengkol asal Sumatera Utara berhasil diekspor ke Jepang. Oh my wow, petai go internasional nih, Indonesia mendunia. Kabarnya sih, petai dan jengkol di sana dijadikan bahan baku es krim. Loh, kok bisa? Fams, kalau cuma diolah jadi petai balado, wah ini udah mainstream sekali. Bener banget. Nah, cuma sekarang ini diolahnya dengan lebih ekstrim lagi. Wih, seperti apa ya? Pokoknya petai bisa diolah dengan ya yang lebih kekinian lagi lah. Kayak gimana liputannya? Langsung aja kita simak. Ini dia. Siapa sangka fams, petai ternyata juga bisa dijadiin manisan. Beneran nih. Soalnya seumur-umur ini kayak baru pertama kali deh denger petai bisa dijadiin manisan. Gimana ya sama rasanya ya? Yang jelas sih, rasanya manis dan teksturnya renyah gitu deh. Untuk aroma petainya tetap terasa kok fams. Kalian yang gemar makan petai, manisan petai ini bisa dijumpai di kota Solo, Jawa Tengah. Oh iya, kalau kalian udah ngemil manisan petai, jangan lupa sikat gigi fams, biar orang yang terdekat gak menghindar karena mencium aromanya. Sebelum jadi manisan, petai ternyata diolah jadi keripik terlebih dahulu. Kita intip yuk cara bikinnya. Nah, semua bahannya udah siap nih fams. Gak cuma telur, tepung, dan garam aja. Petai tetap jadi primadonanya. Kupas petai dan iris tipis-tipis. Biar lebih praktis, bisa gunakan alat pemotong khusus ini. Gak cuma gampang, irisan petai yang dihasilkan juga benar-benar tipis. Kemudian, kocok telur bersama petai. Lalu, campurkan tepung terigu. Oh iya, tepung ini juga harus diayak dulu ya, agar gak menggumpal. Lalu, masukkan tepung sedikit demi sedikit. Tinggal goreng adonan hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Fams, ide membuat manisan petai berawal dari coba-coba loh. Setelah dicicipi oleh beberapa tetangga, gak disangka ternyata disukai. Langsung aja deh, manisan petai diolah dan dijual ke masyarakat luas. Nah, keripik inilah yang bakal diolah jadi manisan petai. Bahannya gampang, cuma perlu gula pasir sama jeruk nipis saja. Peras jeruk nipis untuk diambil sarinya. Jeruk nipis ini fams berguna loh untuk menambah aroma wangi pada manisan. Lanjut, tuang air ke dalam wajan. Masukkan gula pasir dan air jeruk nipis tadi. Untuk menambah daya tarik, bisa digunakan pewarna makanan. Misalnya, hijau royo-royo ini fams. Masak sampai agak mengental. Kalau sudah, baru masukkan keripik petai tadi. Aduk terus sampai rata. Wits! Proses pengadukan ini gak boleh berhenti ya, agar gula lengket dan gak gosong fams. Proses pengadukan ini bisa sekitar beberapa jam. Makin lama, air gula ini teksturnya akan semakin kental loh fams. Nah, ini dia nih, manisan petainya udah jadi.
Selain manis, ada juga loh asinan petai. Kalian tinggal pilih sesuai dengan selera. Masih soal petai nih fams. Di kota Bandung, Jawa Barat, petai juga bisa diolah menjadi cookies. Ini dia, kue petai teri. Proses bikinnya, petai harus diparut dulu supaya mudah diolah. Untuk adonan kuenya, mentega dan telur diaduk sampai rata. Oh iya, kandungan lemak ini bisa menciptakan rasa, melembutkan, mengembangkan, dan menurunkan efek gluten pada tepung. Kalau udah rata, tuang petai dan tepung terigu. Aduk rata lagi, lalu bentuk deh adonannya. Jangan lupa ya, oles adonan kue dengan telur supaya tampilan lebih berkilau dan menggugah selera. Sekarang, taruh ikan teri di atasnya, biar cita rasa khasnya semakin kaya. Lanjut, panggang adonan dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Sekitar 30 menit aja ya. Ini dia, kue petai teri. Siapa nih yang mau coba? Gak hanya dalam bentuk aslinya fams, jengkol yang ini udah berubah, bukan jadi Power Ranger. Tapi dijadikan cookies, disebutnya jengkis alias jengkol cookies. Proses pembuatannya ada di daerah Bojongkoneng, Kota Bandung, Jawa Barat. Penggemar jengkol lumayan banyak loh. Kalau ada yang nggak doyan, biasanya karena jengkol memiliki bau khas yang menyengat. Setelah disantap, aroma itu bisa tetap tertinggal di mulut. Tapi fams, bau jengkol ini dijamin sirna kalau udah diolah jadi cookies. Komposisi dalam adonan kue jengkis ini fams, butuh sekitar 30% jengkol. Selebihnya, bahan baku lainnya deh. Fams, tidak ada yang tahu pasti kapan jengkol sudah ada di Nusantara. Tapi konon, tahun 1700-an, Sri Hamengkubuwono I pernah menggunakan pohon jengkol sebagai patok atau tanda untuk membelah wilayah Mataram antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta usai perjanjian Giyanti. Wah, sudah tua juga nih pohon. Buah jengkol mengandung senyawa sulfur atau asam jengkolat. Nah, asam inilah yang bisa membuat aroma jengkol lebih menyengat dan tidak sedap. Meski bau dan dianggap sebagai makanan kurang gaul, ternyata jengkol kaya vitamin C. Kandungan proteinnya juga lebih tinggi dari tempe. Hebatnya lagi, jengkol bisa mengatasi anemia tuh. Fams, adonan kue jengkis ini masih mirip dengan kue kastengel. Bedanya, keju diganti dengan serutan jengkol. Ada dua lemak yang digunakan dalam pembuatan cookies jengkol, yaitu mentega dan margarin. Pemakaian mentega membuat hasil kue kering lebih lembut, renyah, dan beraroma harum. Sedangkan mentega bisa membuat tekstur kue kurang kokoh karena dayanya emulsi yang kurang baik. Sebaiknya gunakan dua jenis lemak ini ya. Beres deh, udah gak ada lagi tuh aroma jengkol yang bikin minder. Jangan lupa beri olesan kuning telur untuk melengketkan serutan jengkol di atas adonan. Ternyata cookies ini tercipta karena tidak sengaja loh. Saat itu pembuatnya ingin membuat kue ulang tahun dalam ukuran besar. Sebelum dipanggang, ia mencoba kuenya dipanggang terlebih dahulu untuk menguji suhu oven. Setelah kering, rasanya enak dan bisa awet. Akhirnya, resep ini digunakan sampai sekarang. Ada-ada aja ya. Fams, zaman now ini emang banyak banget ya variasi kuliner Nusantara. Beragamnya itu, rasanya juga, mantap. Saya suka semua, termasuk olahan pete tadi. Ajib banget. Oke, sekarang bukan yang bobo lagi, tapi yang merdu. Kayak gimana sih? Ini dia. Ini ada sebuah liputan gitar yang oke banget loh. Yuk, kita simak sama-sama ya. Merdu banget fams. Pagi-pagi jadi ceria deh. Ini nih yang unik. Alat musik yang digunakan ternyata semua dibuat dari bambu. Gak nyangka kan? Akang-akang ini memang berasal dari Bamboo Community alias komunitas pecinta bambu. Nah, gitar bass yang bikin salfok ini dibuat handmade loh fams. Di bawah bendera Verage Awi. Dalam bahasa Sunda artinya cuma bambu. Jadi komunitas yang terbentuk sejak 2011 ini ingin membuktikan kalau produk bambu sebenarnya keren fams.
dan bisa dibikin jadi aneka barang, termasuk alat musik. Berkat riset salah satu perguruan tinggi di Bandung, awalnya komunitas ini membuat biola dari bambu. Nah, sekarang makin berkembang deh. Salah satunya jadi gitar, bass, dan masih banyak lagi. Fems, ada 2 jenis model gitar dan bass yang diproduksi. Bass yang masih terlihat bentuk bambunya itu namanya model primitif. Dan yang udah nggak kelihatan bentuk bambunya disebut model laminasi. Jadi, gitar laminasi ini adalah tahapan pembentukan bambu yang udah diubah menjadi bentuk persegi agar bisa dibuat gitar. Tapi kalau kalian perhatikan sih, tekstur bambunya masih tetap terlihat kok. Untuk membuat gitar ini, Fems, bambu yang digunakan nggak boleh sembarangan. Hanya bambu jenis gombong dan bambu tali saja. Bambu tali dipilih karena memiliki tekstur dan warna yang lebih cerah. Kalau jenis bambu gombong karena memiliki diameter yang lebih panjang. Dan daging bambu yang lebih tebal. Cocok deh tuh. Nah, sekarang cus, kita tengok nih proses pembuatannya. Pilih-pilih bambu dan keringkan berdasarkan jenis bambu, ukuran, dan kondisinya. Nah, jamur yang muncul di permukaan bambu seperti ini justru menunjukkan kualitas bambu lebih baik. Karena jamur menandakan kadar air bambu lebih sedikit, sehingga daging bambunya tidak mudah mengkerut dan mudah dibentuk. Setelah dipilih, bambu dipotong sesuai kebutuhan. Maksimal sih, sepanjang ruas bambunya atau tergantung ukuran gitar yang dibuat. Memotong bambu lebih mudah menggunakan gergaji, Fems. Untuk mendapatkan bentuk persegi dari bambu, tandai bagian bambu yang akan dibelah. Sekitar 2-3 cm, tergantung diameter bambunya. Belah bambu mengikuti serat, gunakan golok yang tajam ya, lalu tekan. Oh iya, Fems, karena serat bambu lurus, jadi proses ini relatif lebih mudah. Lanjut, kupas lapisan luar dan dalam bambu. Lapisan luar dibuang karena licin. Sementara lapisan dalam dapat menutupi bentuk tekstur serat bambu yang rapat dan lurus. Selain itu, agar bentuk bambu jadi persegi dan presisi. Lanjut, bila-bila bambu yang sudah dikupas kemudian diamplas menggunakan mesin. Lihat, bagian daging bambu sekarang jadi lebih rata dan kerapatan seratnya juga mulai kelihatan. Baru deh bilah bambu dilem rata menggunakan lem kayu. Kemudian digabung menjadi beberapa lapisan. Next, lapisan bilah dipres dan dililit menggunakan karet. Diamkan kurang lebih 12 jam. Tuh, bambu sudah mulai terlihat berbentuk seperti papan. Fems, karet ini sengaja dipakai untuk menahan rekatan bambu. Karena karet bisa menyesuaikan bentuk bambu ketika lem kering. Bahkan jika bambunya mengkerut. Kalau pakai besi, malah bisa bikin bambu patah atau kurang erat gabungannya. Setelah itu barulah bahan papan ini dibentuk menjadi bagian gitar seperti body dan neck. Body dan neck yang sudah sesuai pola lalu digabungkan. Proses ini makan waktu lebih singkat dibandingkan proses sebelumnya, Fems. Gitar Virage AW ini diproduksi sesuai pesanan ya. Desain dan modelnya pun custom. Harganya dibanderol mulai dari 9 jutaan ke atas. Meski terdengar mahal, sesuai kok dengan kualitas dan keunikannya. Gak heran, yang pesan juga datang dari berbagai negara seperti Malaysia dan Jerman. Keren ya, Indonesia mendunia. Fems, karya anak bangsa yang satu ini jangan dipandang sebelah mata ya. Buktinya, gitar unik yang diproduksi oleh seniman asal Bali ini peminatnya bukan kaleng-kaleng. Sederet artis ternama Indonesia, bahkan Hollywood menjadi pemesannya. Oh my wow, bikin bangga, Indonesia mendunia. Iwayan Tugas adalah seniman Bali yang mengawali karirnya sebagai pengrajin gitar sejak tahun 2005. Gak disangka, Fems, gitar buatannya banyak dilirik oleh musisi dunia. Keren deh. Padahal tadinya ia nggak punya pengetahuan sedikit pun tentang gitar loh, Fems. Kemudian ia bertemu dengan bule asal Kanada. Saat itu ia ditantang untuk membuat gitar berikut dengan ukirannya. Jadilah seniman ini menekuni dunia gitar sejak tahun 2007. Kerennya lagi, jenis gitar yang dibuatnya memiliki ciri dengan ukiran cantik khas Bali. Ya memang produk kita itu kan tidak hanya sebuah gitar, tidak plain gitar. Jadi itu kalau kita ada tambahan ukirannya, di mana kita bisa gabungkan antara seni membuat gitar dan seni ukir itu sendiri. Jadi boleh dikatakan gitar kita playable art, di mana ukiran tersebut tidak hanya membuat look nice, tidak hanya membuat tampilannya bagus, dan juga meningkatkan suaranya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena gitar kita standar ketebalannya juga sama.
Proses bikin gitar ukir ini diawali dari menyiapkan bahan kayu. Oh iya, jenis kayu yang digunakan beragam fams, mulai dari kayu mahoni, sono keling, kayu mangga, akasia, dan maple. Jenis kayu ini dipilih karena tahan lama, kuat, ringan, dan menghasilkan melodi yang nyaring. Sekarang kita lihat nih, gitar yang diberi nama Guitar Half Ukulele, dibuat dari kayu mahoni dengan full ukiran. Gitar ini bisa dibilang sebagai kombinasi beberapa alat musik fams, misalnya harpa, gitar, ukulele, kalimba, dan wishbone. Gitar Guitar Half Ukulele buatan Pak Iwayan Tugas ini diproduksi hanya beberapa buah saja fams. Tapi salah satu peminat karya seninya adalah band indie asal Kanada, Walk of the Earth. Dalam tiap produksinya, Pak Tugas dibantu oleh 7 karyawannya fams. Tahapan selanjutnya adalah proses pahat ukiran dan pewarnaan. Sejak tahun 2013, udah ada 2000 gitar yang dibuatnya loh. Prosesnya dibuat dengan teliti, dari tangan seniman handal fams. Oh iya, satu buah gitar ukir ini dibuat sekitar 5 bulan fams. Malum aja sih, kalau seniman buat gitarnya harus detail dan dengan hati. Hehehe. Produk gitar ukir ini fams kerap dikirim ke sejumlah negara di Eropa, mulai dari Amerika, Belgia, Kanada, dan lainnya. Indonesia mendunia! Yang legendnya Belanda, Jos Koyman, dia punya 3 gitar, 1 elektrik dan 2 akustik. Dan ada lagi Amerika yang baru-baru ini, dia namanya Michael Franti, dia punya gitar 2. Ada lagi si empunya gitaris dunia itu namanya Guthrie Govan, dia punya 1 gitar akustik. Indonesia si Iwan Fals, ada Dodi Hernanto, ada Sonata Klaki. Kalau dari tanah air tercinta ini, pemain gitar ukir miliknya bukan dari kalangan masyarakat biasa loh fams. Sebut saja, artis kenamaan Iwan Fals, Ebit GAD, bahkan mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga mengkoleksi gitar besutan seniman Bali yang satu ini. Keren! Selain langganan artis dunia, karya gitar unik ini kerap mendapat penghargaan fams. Salah satunya pernah dinobatkan sebagai The Most Beautiful Instrument pada tahun 2013 oleh salah satu majalah musik Amerika, yaitu Making Music. Soal harga, kasih tahu nggak ya? Satu buah gitar ukir ini dibanderol dengan harga fantastis fams. Yang paling murah dibanderol mulai dari 20 juta rupiah. Woohoo! Pokoknya tergantung dan teknik dan konsep ukiran yang dibuat. Kece banget deh. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Wah, udah 30 menit nih. Artinya Joy harus pamit undur diri. Tapi besok bakal balik lagi dengan informasi yang unik dan menarik lainnya. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye!